Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di ulasan sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah topik yang beneran mind-blowing. Kita akan ngebahas sebuah rahasia besar di Ultimate Meta Tactic, di mana kekuatan spiritualitas itu ternyata bukan cuma pelarian batin semata, tapi justru menjelma jadi strategi pertahanan yang paling mematikan dalam sejarah Islam. Jadi ini bukan sekedar cerita masa lalu ya, ini adalah sebuah cetak biru taktik yang terus diwariskan dari Timur Tengah, sampai akhirnya tiba di Nusantara. Nah, ada pertanyaan menarik nih, yang sering banget muncul dari teman-teman Gen Z zaman sekarang. Bisa nggak sih zikir ngalahin militer? Coba bayangin deh. Seringkali kan kita terjebak sama pandangan kalau praktik tradisional kayak wirid, zikir, atau tasawuf itu sesuatu yang kuno banget. Kesannya pasif, cuma buat healing batin doang, atau ya sekedar pelarian dari kerasnya dunia nyata. Tapi fakta dari berbagai catatan sejarah justru bilang sebaliknya loh. Zikir dan doa, kalau ada di tangan yang tepat, ternyata merupakan persenjataan psikologis tingkat tinggi yang benar-benar bisa ngeruntuhin supremasi militer musuh. Oke, kita masuk ke bagian pertama bahasan kita nih. Mitos spiritualisme yang pasif. Di sini, kita bakal bongkar habis stereotip eskapisme tadi. Sering banget kan ada miskonsepsi kalau orang yang mendalami spiritualitas itu berarti dia ninggalin dunia nyata dan putus hubungan sama urusan sosial politik. Padahal, kebalikannya, bukti nyata pertama bisa kita lihat dari tokoh pergerakan modern Imam Hasan al-Banna. Kalau kita baca catatan hariannya, beliau ngomong gini, pengaruh Syekh Al-Hasafi terhadap diriku sangat mendalam. Nah, yang epik dari sini adalah Al-Banna nggak ngebuang akar spiritualitas tradisionalnya dari Thariqah Hasafiyah, yang merupakan cabang dari Thariqah Syazaliyah. Beliau malah memanfaatkannya. Beliau meracik zikir-zikir harian jadi sebuah buku saku fenomenal, Al-Ma'surat. Tujuannya buat apa? Bukan buat lari dari masalah, tapi justru sebagai suplemen psikologis buat ngejaga stabilitas mental para pejuangnya di garis depan. Gila nggak tuh? Ini mindset ketahanan batin yang luar biasa banget. Sekarang, kita mundur agak jauh ke belakang, masuk ke bagian kedua, senjata rahasia perang salib di Al-Mansurah tahun 1250 Masehi. Waktu itu, pasukan Prancis di bawah pimpinan Raja Louis ke-9 lagi nginvasi Mesir. Kondisi umat Islam lagi benar-benar kritis, di titik nadir banget gara-gara sultan mereka baru aja wafat. Di tengah medan pertempuran militer yang super brutal itu, muncullah Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syazali. Asal kamu tahu ya, beliau saat itu udah lanjut usia dan secara fisik udah nggak bisa ngelihat. Tapi beliau nggak cuma diam di masjid, beliau turun langsung ke garis pertahanan. Di sana, beliau pakai komposisi doa khusus, yaitu Hizib Al-Bahr atau Hizib Laut dan Hizib An-Nasr alias Hizib Kemenangan. Sejarah mencatat doa-doa ini berfungsi jadi semacam proyeksi energi metafisika yang langsung membalikkan psikologi perang. Keberanian pasukan muslim tiba-tiba berlipat ganda, dan tebak hasilnya? Pasukan salib kalah total, dan Raja Louis ke-9 berhasil ditawan. Nah, sekarang kita bikin lompatan sejarah yang gokil banget. Dari tahun 1250 di Mesir, taktik ini terus mengalir, nyebrangin benua, dan ngelewatin berabad-abad, sampai akhirnya mendarat di Nusantara tahun 1945. Teknologi spiritual yang persis sama ini ternyata diwariskan dari para ulama Timur Tengah langsung ke sanad tradisi pesantren kiai-kiai kita di Indonesia. Ini masuk ke bagian ketiga kita, spiritual warfare di Nusantara. Kita akan lihat gimana peran penting para kiai dan pesantren dalam perang asimetris. Disinilah kita ngelihat langsung praktik yang namanya peperangan asimetris. Ketika Nica dan tentara sekutu datang bawa senjata modern buat ngejajah kita lagi, secara fisik militer, ya jelas kita kalah telak. Tapi tunggu dulu, sebelum ke Hashim Asy'ari ngeluarin resolusi jihad di bulan Oktober 1945, para kiai jalur langit di Jombang dan Surabaya ini udah nyiapin pertahanan metafisikanya duluan. Coba dilihat arsenal spiritual mereka di tahun 1945 ini. Ada Hizib Al-Nasr, Hizib Al-Bahr, Asmaul Husna, sampai Sholawat Nariyah. Sejarah juga nyatet sosok luar biasa kayak Kiai Habas dari pesantren Buntet Cirebon yang memimpin doa buat menundukkan musuh dari jarak jauh pas pertempuran 10 November. Ini tuh bentuk murni dari psychological warfare. Doa-doa ini dibacain buat ngebakar semangat juang dan nyali laskar Hizbullah biar nggak ciut sedikit pun ngadepin tank dan pesawat tempur canggih milik sekutu. Tapi, pernah kepikiran nggak sih dari mana sebenarnya akar teologis taktik ini? Kita bahas di bagian keempat, akar taktik metafisika, sebuah blueprint of divine intervention. Jadi, praktek ngegabungin aksi fisik dan doa ini ternyata bukan cuma karangan ulama-ulama zaman sekarang loh. Akar sejarahnya itu kuat banget, langsung dari presiden sang nabi sendiri. Kuncinya ada di satu konsep, sya'ahatil wujuh, yang artinya buruklah wajah-wajah musuh. Konsep ini yang kemudian diadaptasi ke dalam Hizib Al-Bahr, terinspirasi dari kejadian luar biasa di Perang Badar.
Waktu itu, taktiknya kelihatan simpel banget, cuma ngelempar segenggam pasir ke arah pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Coba dipikir pakai logika, mana mungkin segenggam pasir bisa kena ribuan mata musuh kan? Nah, Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 17 ngejelasin ini dengan sempurna. Di situ disebutkan, dan bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ini dia konsep serangan metafisik murni, di mana tindakan manusia cuma jadi perantara buat hantaman langsung dari langit. Dan gokilnya, taktik intervensi langit ini terus dipakai sama raksasa-raksasa sejarah Islam. Ambil contoh Muhammad bin Wasi, seorang ulama di garis depan perbatasan Transoksiana. Panglimanya sampai bilang kalau doa beliau sambil nunjukin jari ke langit itu jauh lebih berharga dari ribuan pedang. Terus ada juga Syekh Akash Syamsuddin, guru spiritualnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Pas pengepungan tembok raksasa Konstantinopel lagi mentok banget secara taktik militer, munajat sang syekh di tendanya justru ngundang ketenangan dan akhirnya kemenangan yang berhasil ngeruntuhin tembok legendaris itu. Nah, kita sampai di bagian terakhir bahasan kita nih, ikhtiar fisik dan doa, the ultimate combo. Kenapa sih kita sebut ini combo? Karena dalam pemahaman pergerakan yang lurus, doa itu nggak pernah diposisikan buat gantiin usaha fisik, teman-teman. Keduanya tuh punya perannya masing-masing dalam hukum sebab akibat. Mari kita bedah. Di satu sisi kita punya ikhtiar fisik. Ini ranahnya material, kayak strategi militer, siapin logistik, atau diplomasi. Ini wajib banget dilakuin buat menuhin hukum kausalitas di dunia nyata. Tapi ingat, di sisi lain ada ikhtiar spiritual. Zikir, doa malam, ngejaga niat. Fungsinya apa? Buat ngejaga mental, ngancurin mental musuh, dan pastinya mancing datangnya pertolongan Allah. Jadi, doa itu bukan pengganti latihan fisik, tapi ibarat nyawa yang ngegerakin tubuh fisik tersebut. Intinya gini, kalau kamu misahin dua hal ini, jadinya bakal cacat logika. Kalau kamu cuma ngandelin fisik tanpa doa, wah itu jatuhnya ke kesombongan, ngerasa menang murni karena kehebatan otot dan otak sendiri. Tapi sebaliknya, kalau cuma ngandelin doa aja tanpa mau usaha fisik, itu kepasrahan yang keliru banget atau fatalisme. Kemenangan yang sejati, kayak yang kejadian di Al-Mansurah, Surabaya dan Konstantinopel tadi, itu cuma bisa terwujud kalau pedang yang ada di tangan bergerak seirama sama hati yang nyambung penuh ke Sang Pencipta. Dan itu bawa kita ke akhir dari ulasan sejarah kita kali ini. Sejarah udah ngebuktiin nih, seberapa ampuhnya strategi fisik kalau digabung sama hizib jalur langit. Sekarang pertanyaannya buat kamu yang lagi berjuang di era modern ini. Entah kamu lagi ngejar cita-cita, ngebangun karir, atau lagi berjuang nuntut ilmu. Apa nih ultimate combo kamu untuk medan juangmu hari ini? Jangan pernah lepaskan taktik langit ini dari perjuangan bumimu ya. Terima kasih banyak udah nyimak bahasan kita kali ini. Teruslah menggali warisan peradaban kita yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.